Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan badan pengawas pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan. Bawaslu, sebagai badan formal yang bertugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami berbagai kendala pengawasan. Maka dari itu, aktivitas pengawasan dan pencegahan penyimpangan juga harus melibatkan masyarakat luas. Pemilu itu ada karena demokrasi. Maka tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Demokrasi tidak berbicara tentang baik atau buruk, namun berbicara mengenai kesepakatan. Maka kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas individu-individu pembuat kesepakatan tersebut. Permasalahan hari ini, tipologi pemilih didominasi oleh generasi Y dan Z, dan mereka akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ditinjau dari hasil survei yang dilakukan oleh mahasiswa sosiologi politik yang diampu oleh Dr. Eka Vidyaputra, sumber informasi utama generasi Y dan Z, terutama di Sumatera Barat, adalah TikTok. Informasi yang diperoleh juga bersifat viralitas dengan durasi 3-5 menit. Tinjau dari tingkat pendidikan, rata-rata orang di Sumatera Barat hanya bersekolah 8,9 tahun. Ya, hanya tamat SMP. Dua kenyataan ini mempengaruhi sejauh mana mereka dapat mengelola informasi yang diperoleh. Kesimpulannya, sumber informasi yang hanya bersifat viralitas dengan durasi yang terbatas dikonsumsi oleh mayoritas mereka dengan pendidikan hanya sampai di bangku SMP. Maka pemilu kita nantinya masih rentan terhadap hoaks, polarisasi, konflik antar kubu, dan lain-lain. Pengelompokan lainnya ditinjau dari tingkat ekonomi. Ekonomi masyarakat yang bervariasi rentan menciptakan hubungan politik patron-klien. Situasi pemilu bahkan dianggap sebagai penambah pendapatan. Dan ini wajar akibat dari ulah masyarakat yang masih bergantung dengan orang kaya. Diduga, politik uang dan dominasi kelompok elit ekonomi masih akan membayangi pemilu di tahun 2024. Selain itu, biaya politik yang mahal picu kemunduran indeks demokrasi. Dampaknya, menciptakan hubungan patron-klien tidak hanya terjadi antara aktor politik dengan masyarakat, tapi juga antara aktor politik dengan elit ekonomi. Beriringan dengan fakta tersebut, munculnya kelompok oligarki tentu juga diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri. Maka kita sepakat, dalam tataran makro, hubungan politik patron-klien berpotensi meningkatkan celah kesempatan politik uang. Maka penyelesaiannya membutuhkan pendekatan mikro, yaitu pengawasan partisipatif melalui peningkatan kapasitas dan kesadaran dalam tiap-tiap elemen di dalam masyarakat. Masyarakat kita hari ini diragukan memiliki kesadaran dalam pengawasan pemilu. Tingkat partisipatif otonom masyarakat masih rendah dan Bawaslu perlu melakukan intervensi terhadap kesadaran pengawasan masyarakat. Kenapa harus ada konsep pengawasan partisipatif? Jawabannya beriringan dengan kenapa di Indonesia harus ada suatu badan khusus yang bertugas mengawasi pemilu. Setiap negara demokratis memiliki KPU, punya lembaga seperti KPU, tapi tidak semua negara memiliki Bawaslu. Ditinjau dari aspek demografis, kenapa di Indonesia memiliki badan pengawas pemilu? Jumlah penduduk Indonesia relatif banyak. Struktur demografis yang kompleks yang berbeda dari negara lainnya dapat kita amati secara vertikal dan horizontal. Indonesia dibangun dari keberagaman suku bangsa, etnis, agama, bahasa, dan ras, yaitu secara sosiologis. Secara vertikal kita lihat jurang pembedanya juga sangat kontras, misalnya ekonomi dan pendidikan. Simpulannya, keberagaman tersebut berpotensi melahirkan konflik. Kebalikannya, masyarakat yang homogen tidak rentan kegaduhan dalam proses pemilu, tapi tidak di Indonesia. Misalnya munculnya kegaduhan, polarisasi dalam masyarakat, konflik antara pendukung. Kenapa? Standar baik atau buruknya masing-masing calon itu berbeda di dalam masyarakat. Karena demokrasi tidak berbicara tentang baik dan buruk. Fakta ini kemudian memperjelas adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap masing-masing calon yang akan dipilih. Secara geografis kita lihat, ya sudah sangat jelas. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan segala permasalahan infrastruktur, misalnya akses jalan, ketidakmerataan pembangunan, dan lain-lainnya. Secara kontekstual, kenapa pemilu harus diawasi? Ya, guna memastikan pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang. Namun secara substansi, pengawasan pemilu bertujuan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi pemilu? Pemilu sebagai wujud peradaban manusia. Pemilu sebagai cara perebutan kekuasaan tanpa jalur kekerasan. Pemilu adalah sebagai bukti kesempurnaan Homo sapiens. Dan pemilu mengupayakan kita untuk tidak serupa dengan binatang. Kesimpulannya, pengawasan pemilu adalah sebagai upaya dalam memanusiakan manusia, memastikan
memastikan tidak adanya praktik kebinetangan seperti sogok menyogok, konflik, dan kecurangan. Ya, Bawaslu sebenarnya menjalankan fungsi penjagaan kewarasan berpikir manusia. Lebih spesifiknya, hakikat dari pengawasan partisipatif berkaitan dengan konsep demokrasi. Demokrasi secara sederhana dipahami sebagai kedaulatan di tangan rakyat. Istilah-istilah yang sering kita dengar yaitu demokrasi, demokratisasi, dan demokratis. Demokratisasi yaitu proses menuju demokrasi, dan demokratis adalah sifat atau sikap yang harus ditunjukkan individu guna menuju situasi yang demokratis. Dalam menjaga kewarasan berpikir, tentu tidak hanya dibebankan kepada Bawaslu. Demi mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pengawasan dan pencegahan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemilu dan demokrasi tidak dapat kita pisahkan. Dan pemilu sebenarnya memastikan masyarakat memiliki kewenangan. Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, siapa itu negara? Negara adalah orang-orang yang hidup dalam batas teritorial. Jadi negara itu adalah kita. Dan pemilu sebagai wujud memilih siapa yang akan mengelola negara ini, yaitu orang-orang yang berwenang atau kita sebut dengan state actor. Memilih pemimpin bukan perkara sederhana. Pemilu adalah persoalan negara, nasib masyarakat, nasib penerus bangsa. Bagaimana jadinya jika kita mengejawantahkan kedaulatan dalam memilih siapa yang berwenang dalam mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kepada orang-orang yang tidak mampu untuk mengelolanya? Maka pemilu itu penting, dan pengawasan pemilu tidak kalah lebih pentingnya. Jika KPU bertugas dalam peningkatan partisipasi pemilih, maka melalui Bawaslu isinya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memurnikan proses demokrasi dalam pemilu. Maka tugas bersama dalam menyambut pemilu 2024 adalah menyempurnakan electoral reform dan mereaktualisasikan terhadap peran-peran kelompok masyarakat. Maka perlu penguatan institusionalisasi peserta pemilu. Fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu tidak hanya tugas Bawaslu, namun tiap-tiap elemen masyarakat juga harus bertanggung jawab memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Karena pemilu adalah produk dari peradaban manusia, semestinya fungsi dari pengawasan adalah fungsi dari penjaga kewarasan, dan itu adalah tugas kita bersama sebagai bukti Indonesia sebagai negara yang demokrasi.